Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Intan Putriku. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Ayu Lestari. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Namanya Intan Berlian, nama disamarkan. Anak perempuan berusia 5 tahun yang sangat cantik. Intan dikenal sebagai anak yang ramah kepada siapapun. Namun Intan telah kehilangan sang ibu di usia 2 tahun. Sehingga Intan hidup berdua bersama sang ayah. Walaupun hanya hidup berdua, Intan dan ayahnya tak pernah kekurangan apapun. Sebagai duda anak satu, ayah Intan sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Karena baginya mempunyai Intan saja sudah cukup. Hingga suatu hari kejadian mengerikan menimpa Intan terjadi. Tiba-tiba Intan menghilang dan ditemukan tewas mengenaskan. Semua berawal ketika Intan ingin ke warung sebelah rumah untuk membeli jajanan kesukaannya. Warung itu tak terlalu jauh, hanya 10 meter dari rumahnya. "Ayah, aku mau beli jajan, minta uangnya." "Mau beli apa, Tan?" "Mau beli snack." "Ya sudah, ini 2.000. Cepat pulang ya. Jangan lewat jalan raya, lewat samping rumah saja." "Iya, makasih ayah." Intan keluar rumah dan bersiap pergi ke warung sebelah rumahnya sambil membawa boneka kesayangannya. Namun sebelum pergi ke warung, Intan berpapasan dengan Om Jim, tetangga sebelah rumahnya. "Halo Om Jim, selamat pagi." "Pagi Intan, mau kemana?" "Mau ke warung." "Papamu di mana?" "Di dalam Om, lagi benerin motor." "Intan mau uang gak? Om punya uang nih." "Wah, mau Om." "Nih 50.000, pergi ke warung beli jajanan yang banyak ya. Nanti kesini lagi, kita makan sama-sama ya." "Siap Om." Intan pun mengambil uang itu dan dengan polosnya pergi ke warung dan membeli beraneka jenis jajanan kesukaannya. "Tante, mau beli?" "Beli apa Intan?" "Beli ini, itu, ini juga, sama ini juga. Ini uangnya." "Kok banyak sekali jajannya yang kamu beli hari ini Intan? Dan juga siapa yang kasih kamu uang sebanyak ini?" "Om Jim yang suruh." "Oh, disuruh Om Jim?" "Iya." "Ya sudah, ini jajannya, ini kembaliannya." "Makasih Tante, aku pulang dulu ya." "Iya, pulangnya jangan lewat jalan raya ya, lewat samping saja." "Iya." Setelah pulang dari warung, Intan langsung pergi ke rumah Om Jim, tetangga sebelah rumahnya. Jaraknya tak terlalu jauh, hanya berjarak 5 meter dari rumahnya. Dan Om Jim pun termasuk akrab dengan ayah Intan. Setiap pagi dan sore Om Jim selalu menemani ayah Intan untuk minum kopi di rumahnya. "Om Jim, ini jajanannya." "Oh ya, sini kita makan sama-sama di dalam. Om Jim punya minuman cola ini." Intan dan Om Jim pun masuk ke dalam rumah dan langsung memakan jajanan yang dibelinya di warung tadi. Namun tiba-tiba terlintas di pikiran Om Jim akan tubuh Intan yang putih mulus. Pikiran jahat dan mesumnya mengendalikan diri Om Jim sehingga tak bisa ditahannya lagi. "Intan, sini deh. Om mau kasih lihat sesuatu." "Lihat apa Om?" "Lihat gambar-gambar di kamar Om, mau nggak?" "Gambar? Gambar apa Om?" "Pokoknya bagus deh. Intan mau nggak?" Iya deh." Intan diajak Om Jim ke kamarnya dan Om Jim pun menunjukkan gambar yang dimaksudnya tadi. Namun gambar yang ditunjukkan Om Jim bukanlah gambar lucu yang membuat anak kecil menyukainya. Namun gambar tak senonoh atau majalah dewasa. "Om, kenapa tante ini telanjang?" "Bagus kan? Coba deh, kan kayak gitu, pasti cantik."
Intan merasa mulai tak nyaman ketika tangan Om Jim mulai meraba dada dan selangkangannya. Om, jangan Om, kata ayah ini gak boleh dipegang sama Om. Gak apa-apa, kan Om teman ayahmu. Gak mau Om, Intan mau pulang. Tunggu dulu Intan, jangan pulang dulu. Gak mau, Intan mau pulang. Karena hasrat Om Jim tidak terpenuhi, dia pun menarik paksa Intan dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Namun kepala Intan terbentur kayu yang ada di kasar, sehingga membuatnya pingsan. Sini Intan. Gak mau Om. Dah. Intan, kamu kenapa? Oh, ternyata pingsan. Baguslah, aku bisa memuaskan nafsuku tanpa ada perlawanan. Om Jim mulai melangsungkan aksinya. Tubuh Intan mulai dijamah oleh Om Jim. Darah segar mengalir begitu banyak sehingga membuat Intan tersadar dari pingsannya. Om Jim yang mulai panik karena Intan bisa berteriak jika dia sadar, mengambil celana dalam Intan untuk disumpalkan di mulutnya. Intan, sialan dia mulai sadar. Jika dia sadar, dia bisa berteriak minta tolong, dan aku bisa dihajar warga sini. Ini tak bisa aku biarkan. Aku harus menutup mulutnya. Saat Intan sadar dan ingin berteriak, ternyata mulutnya sudah disumpal. Intan hanya bisa menangis dan berusaha melawan perlakuan Om Jim. Intan, tubuhmu itu enak ya. Cepatlah besar supaya aku bisa menikmatimu lagi. Kenapa kamu menangis? Bah, dasar, buatku kesal saja. Tapi habis ini Intan pasti mengadukan semuanya pada ayahnya. Bagaimana ini? Apa aku bunuh saja? Iya, agar dia tak mengaduku, bunuh saja dia. Intan yang sudah dijamah dan juga dipukuli oleh Om Jim terkulai lemah di atas kasur. Saat ia tahu akan dibunuh, ia berusaha untuk melarikan diri dengan tertatih-tatih. Dia keluar secara perlahan. Namun Om Jim mengetahuinya dan langsung mengikatkan kain di lehernya, sehingga membuat Intan sulit bernafas. Mau kemana Intan? Jangan lari. Kamu pasti ingin pulang kan dan pergi mengadu ke ayahmu itu? Tapi aku justru baik padamu. Aku akan mengirimmu ke ibumu agar kamu bisa mengadu padanya. Intan yang dicekik dengan kain oleh Om Jim mulai merasakan sesaknya bernafas, sehingga secara perlahan Intan meninggal dunia. Akhirnya mati juga. Tapi akan aku apakan mayatnya? Pikirkan nanti saja. Sekarang ku masukkan dulu ke dalam tas. Ayah Intan yang merasa kenapa putrinya lama sekali pulang mulai mencarinya dan juga bertanya-tanya pada tetangganya. Intan kemana sih kau belum pulang? Kan sudah kubilang cepat pulang. Saat keluar dari rumah, ayah Intan bertemu dengan Om Jim. Om Jim hendak pergi bersama barang bawaannya dan juga mayat Intan. Jim, mau kemana? Mengagetkan saja. Ini mau ke gunung. Oh, lihat Intan gak? Katanya mau ke warung, sampai sekarang belum pulang. Oh, pergi main sama temennya, ntar juga pulang. Aku pergi dulu ya. Baiklah. Om Jim pergi meninggalkan ayah Intan. Tubuhnya gemetar saat ditanya dan buru-buru pergi dari rumah, sehingga dia lupa akan barang-barang bawaan Intan seperti boneka dan sandal Intan. Untung saja tidak ketahuan. Aku harus pergi jauh sekarang. Hari sudah mulai sore. Intan belum pulang juga. Ayah Intan mulai kebingungan mencari anaknya. Mulai dari bertanya kepada semua teman-teman Intan dan juga bertanya kepada para tetangganya. Reza, kamu lihat Intan gak? Dia belum pulang. Gak lihat Om. Oh, ya sudah. Kemana perginya Intan? Sudah sore juga. Kalita, kamu lihat Intan gak? Intan? Ada, tadi dia sempat belanja di sini. Benar Kak? Terus kemana dia pergi? Tapi dia belanja dengan uang banyak 50.000. Terus membeli banyak jajan. Setelah itu aku gak tahu dia kemana. 50.000? Tapi aku cuma kasih 2.000. Di mana dia dapat uang sebanyak itu? Katanya sih dikasih Om Jim. Jim? Iya, terus katanya mau dimakan sama-sama. Kukira kamu dan Jim yang menyuruhnya.
Tidak, aku di dalam rumah. Jadi dia bersama Jim. Tapi kulihat tadi dia tidak bersama Intan, dan sekarang pun dia sudah pergi ke gunung. Cari saja dulu, siapa tahu Intan hanya di rumah temannya. Hari juga belum terlalu gelap. Kalau dia belum pulang juga kita laporkan saja ke polisian, karena orang terakhir bersama Intan adalah Jim. Atau kamu coba telepon Jim, siapa tahu dia tahu siapa teman yang bersama Intan tadi. Iya, aku akan coba telepon Jim. Nomor yang ada 7 tidak menjawab, mohon coba beberapa saat lagi. Gak diangkat. Coba saja lagi, mungkin dia sedang di perjalanan. Kalau dia tahu ada yang menelponnya, dia pasti akan mengangkatnya. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif, mohon coba beberapa saat lagi. Tidak aktif. Bagaimana ini? Kita cari saja dulu. Aku akan meminta bantuan kepada para warga untuk membantu mencari Intan. Intan, putriku, di mana kamu nak? Para warga ikut membantu mencari keberadaan Intan dengan cara apapun, baik itu secara langsung atau juga secara online, dengan membagikan foto dan informasi tentang Intan. Sehari semalam Intan belum juga ditemukan, sehingga ayah Intan memutuskan untuk pergi melaporkan hilangnya Intan ke pihak kepolisian. Ayah Intan memberitahu semua tentang hilangnya Intan. Begitu juga dengan Om Jim, orang yang terakhir terlihat bersama Intan. Kepolisian langsung bertindak cepat. Hal pertama yang diselidiki adalah orang terakhir bersama Intan, yaitu Om Jim. Kalau begitu kita harus melakukan penyelidikan, karena orang terakhir bersama Intan adalah Jim. Tapi Pak, Jim sedang pergi dan tidak ada orang di rumahnya. Itulah yang tampak mencurigakan. Hilangnya Intan bersamaan dengan perginya Jim, bisa jadi Jim adalah pelakunya. Pihak kepolisian dan ditemani para warga langsung ke rumah Om Jim untuk memeriksa kemungkinan dia adalah pelaku hilangnya Intan. Namun ternyata benar, barang-barang Intan terlihat di dalam rumah Om Jim. Dan untuk melihat dengan jelas, polisi terpaksa mendobrak pintu rumahnya yang sedang terkunci. Astaga, ternyata benar Intan pernah bersama Jim. Berarti Jim adalah pelaku hilangnya Intan, teriak salah satu warga. Kami harus membuka pintu rumahnya dan untuk mengambil barang bukti. Iya Pak, dobrak saja pintu rumahnya. Setelah polisi mendobrak pintu rumah Jim, ternyata terdapat banyak sekali barang bukti yang menunjukkan bahwa Jim adalah pelaku hilangnya Intan, seperti boneka, sandal, jajanan yang dibelinya, dan juga pakaian Intan. Ternyata ini bukan hanya kasus penculikan, melainkan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Kemungkinan Intan telah disembunyikan oleh Jim. Kita harus menangkapnya sebelum terlalu jauh. Kita akan bantu cari Pak. Bagaimanapun Jim harus ditemukan hidup atau mati. Iya Pak, saya juga akan bantu sebarkan foto Jim. Siapa tahu ada orang yang pernah melihatnya. Jim harus ditangkap. Baiklah Bapak, Ibu, kami juga akan melakukan yang terbaik untuk kasus Intan ini. Ayah Intan sangat terpukul ketika mengetahui Intan hilang bersama Jim, tetangga sekaligus teman dekatnya. Perasaannya bercampur aduk ketika memikirkan saat Jim dan ayah Intan sempat berbincang sebelum Jim pergi. Intan, padahal tadi aku sempat berbicara dengan Jim. Itu mungkin pertanda dari Intan. Kenapa aku membiarkannya pergi? Intan putriku. Polisi sudah pergi untuk mencari Jim. Bersabar, Intan pasti ketemu. Ayah Intan yang merasa kehilangan sangat terpukul sehingga bolak-balik tak sadarkan diri. Merasa belum percaya kalau anaknya hilang. Ayah Intan terus-menerus ingin pergi mencari Intan. Aku harus pergi mencari Intan. Mungkin saja dia masih di sekitar sini. Dia bilang akan pergi cuma sebentar. Sudahlah, Intan pasti cepat ketemu, jangan pergi. Intanku, putriku. Para warga dan polisi sudah mencari Jim kemana-mana. Bahkan para ibu juga ikut membantu dengan menyebarkan foto Jim di media sosial. Foto dan keterangan Jim sudah tersebar kemana-mana, hingga memudahkan polisi untuk mencari keberadaannya. Tak lama kemudian, setelah 2 hari pencarian, akhirnya Om Jim ditemukan. Dia ditemukan di sebuah kos-kosan bersama pacarnya.
Mana Jim? Diam kamu, jangan bergerak. Di mana kamu menyembunyikan tubuh Intan? Ada apa ini? Kamu yang menculik Intan kan? Di mana Intan kamu sembunyikan? Borgol dia, jangan sampai dia lepas. Lepaskan aku, lepaskan. Diam kamu. Di mana kamu menyembunyikan tubuh Intan? Tembak saja aku, bunuh saja aku, lepaskan aku, biarkan aku mati. Diam, dasar bajingan. Kamu yang di sana, siapanya Jim kamu? Pacarnya Pak. Pacar? Kamu tahu kalau dia menculik anak? Tidak Pak, aku nggak tahu. Aku cuma diajak ke sini saja. Aku nggak tahu soal penculikan itu. Ya sudah, kamu ikut kami buat dimintai keterangan. Polisi membawa Jim ke mobil bersama pacarnya. Saat di mobil, Jim bertingkah aneh seperti orang gila, berteriak-teriak ingin mati saja. Bunuh saja aku, tembak saja aku. Diam kamu. Di mana kamu menyembunyikan tubuh Intan? Intan sudah kubunuh dan kubuang di sungai. Sudah kamu bunuh? Iya, aku kesal dengan bapaknya itu. Terlalu memandang rendah orang. Apalagi setiap pagi memutar musik terlalu kuat. Telingaku sampai sakit. Bunuh saja aku, tembak saja aku. Aku ingin mati. Aku mau mati. Semalam aku ingin bunuh diri. Hanya saja pacarku mencegahku mati. Tembak aku, bunuh aku. Jadi benar, kamu yang menculik Intan? Iya, aku yang menculiknya. Dan aku juga yang membunuhnya. Kumasukkan ke dalam karung dan kubuang ke sungai. Tembak saja aku, bunuh saja aku. Kamu ini benar-benar bajingan. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus mendapatkan hukuman. Iya, aku akan menjalani hukumnya. Aku akan meminta kepada hakim. Kalau hakim memberikan hukuman 15 tahun, aku tidak mau. Aku mau hukuman gantung, aku mau mati. Jadi kamu mau mati? Iya, aku mau mati. Dan apa kamu menyesali perbuatanmu ini? Tidak. Dengarlah, semua rakyat Indonesia. Aku tidak menyesali atas perbuatanku. Jika hakim memberikan hukuman penjara, aku gak mau. Aku hanya ingin hukuman mati. Dengar itu. Jim dibawa di kantor polisi bersama pacarnya itu. Sampainya di kantor polisi, Jim diinterogasi dan ditanya tempat dia membuang tubuh Intan. Namun setiap ditanya, dia hanya menjawab kalau dia membuangnya di sungai. Akhirnya tak ada pilihan lain selain mencari di sungai tempat Jim membuang tubuh Intan. Para warga dan relawan berusaha untuk mencari tubuh Intan di semua sungai, namun tidak mendapatkan hasilnya. Hah? Intan dibuang di sungai? Sungai mana tempat dibuangnya? Katanya sih di Sungai Kalijati. Nama disamarkan. Astaga, beberapa hari ini sedang hujan deras, dan di sungai pasti banjir besar. Tubuh Intan pasti sudah hanyut jauh. Tapi bagaimanapun juga kita harus mencarinya. Kalau di sungai pasti tersangkut dahan atau pohon. Apalagi ini sudah 2 hari. Tubuhnya pasti sudah mengambang. Kita cari saja dulu, siapa tahu ketemu. Ritual di sungai tempat dibuangnya Intan dilakukan, dengan harapan arwah Intan bisa membantu menunjukkan tempat tubuhnya berada. Pagi, siang, bahkan sampai malam hari, para warga dan relawan berusaha untuk mencari tubuh Intan di sungai, sampai mereka datang lagi dengan dinginnya air sungai itu. Aku datang lagi sudah jam 3 malam. Air sungai terlalu dingin. Kita lanjutkan besok saja. Iya, air sungai ini sudah semakin dingin. Aku juga sudah datang lagi. Kita pulang dulu. Lanjutkan besok saja. Semua warga dan relawan yang membantu mencari Intan pulang satu persatu ke rumah. Dinginnya air sungai membuat mereka menyerah. Keesokan harinya, para warga mulai mencari lagi tubuh Intan di sungai. Mereka juga ada yang membawa orang pintar untuk membantu mencari keberadaan tubuh Intan. Namun hasilnya nihil. Tubuh Intan belum juga ditemukan. Bagaimana, Mbak? Sudah tahu di mana Intan berada? Sepertinya tubuh Intan sedang tersangkut di bawah pohon kelapa. Dia sedang menangis karena kedinginan. Intan terus meminta tolong. Benarkah? Berarti kita harus segera menemukannya. Tunggu. Sepertinya hanya keluarganya lah yang bisa menemukan Intan. Intan tidak mau ditemukan siapapun selain keluarganya.
Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan memanggil keluarga Intan untuk mencarinya. Salah satu warga berusaha memanggil salah satu keluarga Intan. Namun mereka tak pernah sekalipun percaya kepada orang pintar itu. Mereka hanya percaya kepada kepolisian dan memilih untuk tetap berada di rumah dan menunggu kabar dari kepolisian sambil terus berdoa. Kenapa kalian ini begitu tega? Intan akan segera ditemukan jika ada keluarganya yang ikut mencari. Tidak, kami akan tetap di sini dan menunggu kabar dari kepolisian. Kalaupun Intan benar dibuang ke sungai, dia pasti sudah langsung ditemukan. Tapi ini sampai sekarang belum ditemukan. Aku yakin Jim hanya berbohong. Iya, Intan pasti disembunyikan di suatu tempat, dan kami berharap Intan masih hidup. Warga yang mendengar perkataan keluarga Intan hanya bisa terdiam. Rasa sedih yang dialami keluarganya ikut dirasakannya. Terlebih lagi ayah Intan. Ayah Intan sudah tidak tidur semenjak hilangnya Intan. Jangankan makan, untuk minum saja harus dipaksa oleh keluarganya. Sudahlah Santo, nama disamarkan. Intan pasti ketemu. Jim sudah tertangkap polisi. Polisi pasti akan segera menemukan Intan, hidup atau mati. Tidak, putriku belum mati. Intan masih hidup, dia pasti masih hidup. Minumlah dulu, kamu belum minum atau makan sejak kemarin. Apakah aku masih bisa makan dan minum? Saat di sana putriku tak tahu di mana dia. Sudah makan atau belum? Dia kehausan atau tidak? Aku memang tidak pantas dipanggil ayah. Di saat putriku tak tahu di mana, aku malah hanya berada di dalam rumah, tak melakukan apapun. Intan, di mana kamu nak? Ayah merindukanmu. Cepat pulang. Di kantor polisi, Jim diinterogasi dan bahkan dipukuli habis-habisan oleh polisi. Jim tetap tidak mau mengaku di mana tempat dia membuang tubuh Intan. Berbagai cara sudah dilakukan agar Jim mengaku, namun Jim tetap bungkam. Cepat katakan di mana kamu membuang tubuh Intan. Bunuh saja aku, bunuh saja, aku mau mati. Bajingan. Bah. Dah. Hei, bajingan. Kamu itu tidak boleh mati dengan mudah. Apa yang kamu lakukan harus dihukum setimpal. Bah. Ah. Tangan Jim dipukul dengan botol beling sehingga pecah. Pecahan beling itu menancap dalam daging Jim sehingga membuatnya kesakitan. Kamu bilang kamu mau mati. Kenapa baru begini saja sudah teriak kesakitan? Lemah. Cepat katakan, di mana Intan? Apa ini? Berandalan sepertimu menangis. Cuh. Diam kamu, tak pantas menangis. Cepat katakan di mana Intan. Tembak saja aku, bunuh saja. Sialan, jadi kamu sangat ingin ditembak ya? Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Dah. Ah, sakit. Ah, panas. Tolong, sakit. Peluru dalam pistol itu melesat ke dalam daging Jim. Polisi menembak kaki Jim yang membuatnya berteriak kesakitan. Apa ini? Baru ditembak di kaki saja sudah berteriak kesakitan. Sekarang cepat jalan. Kita pergi ke dokter untuk mengambil peluru yang ada di kakimu itu. Bagaimana caranya aku bisa berjalan? Kakiku sangat sakit. Itu urusanmu. Cepat jalan, atau ku tendang kakimu yang satunya supaya kamu tidak bisa berjalan sama sekali. Cepat jalan. Kamu ini bukan pengantin dipertemukan. Kenapa lalat sekali? Sesampainya di ruang medis, dokter mulai mempersiapkan diri untuk mengeluarkan peluru di kaki Jim. Namun polisi mengambil obat anestesi Jim dan menyuruh dokter mengambil peluru tanpa obat anestesinya. Dokter, kamu mendapatkan satu pasien. Bagi jangan lagi. Ambil peluru di kakinya tanpa anestesi. Apa? Tapi dengan begitu dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Tidak apa-apa dokter. Jim sangat kuat, dia begitu ingin mati. Jadi kita rasakan saja bagaimana rasanya mati. Iya kan Jim? Jim hanya terdiam mendengar perkataan polisi itu. Tubuhnya gemetar saat pisau bedah diarahkan di kakinya. Suara teriakan Jim menggema di seluruh ruangan. Setiap detik dan menit yang dirasakan Jim bagaikan penyiksaan baginya.
5 menit berlalu. Peluru yang menembus daging Jim sudah terangkat dan luka Jim pun sudah dijahit. Belum habis rasa sakit yang dirasakan Jim, polisi menyuruhnya untuk berjalan ke dalam selnya. Sudah selesai kan? Turun dari tempat tidur itu sekarang dan pergi ke selmu. Jangan terlalu manja. Kamu bukan anak kecil lagi. Aduh, kakiku sakit sekali. Cepat jalan. Tidak ada pilihan lain, Jim hanya bisa menuruti perintah polisi itu. Dengan tertati-tati, secara perlahan Jim berjalan menuju selnya walaupun harus menahan sakit. Cepat masuk dalam, kamu ingin mati kan? Rasanya mati jauh lebih sakit daripada ini. Ini hanya berbatas, contoh saja. Jadi tidak ada lagi ku dengar kamu menangis ya, awas kamu. Jim hanya bisa terdiam dan menangis dalam hatinya. Peringatan dari polisi membuatnya takut, sehingga tak mengeluarkan suara sedikit pun. Hari menjelang siang, para warga masih terus mencari tubuh Intan di sungai. Semua karung dengan ada di sungai dibukanya berharap tubuh Intan ditemukan di salah satu karung yang mengambang itu. Lihat, ada karung lagi. Ah, sialan, sampah lagi. Di mana sebenarnya Jim membuang Intannya ya? Matahari sudah semakin meninggi. Satu persatu warga dan relawan yang mencari Intan menyerah dan pulang ke rumah masing-masing. Segala upaya untuk mencari Intan sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Sampai terdengar kabar ada seseorang yang telah menemukan Intan. Mayat Intan ditemukan di jalan teran desa Daun Kemang. Nama disamarkan. Di perkebunan warga desa Raja Cabe. Nama disamarkan. Pada pukul 12:15 WITA. Ibu, aku di sana. Ada anu itu. Apa, bicara yang jelas, kamu lihat apa? Mayat. Apa? Iya, aku menemukan mayat di sana. Saya sedang mencari kelapa, aku lihat ada mayat. Kalau begitu kita lapor polisi, biar polisi yang mengurusnya. Ibu dan anak yang menemukan tubuh Intan langsung melaporkannya ke polisi. Polisi meminta bukti dengan mengirimkan sebuah foto mayat itu, dan ternyata benar, mayat itu adalah tubuh Intan. Halo Pak Polisi. Iya, Ibu ada yang bisa kami bantu? Iya Pak, ini aku menemukan mayat anak kecil di perkebunan kelapaku. Mayatnya ditemukan telanjang, tanpa satu kaki, sepertinya kakinya dipotong. Bisa kirimkan bukti foto jenazahnya, Bu? Baiklah, akan aku kirim. Baik Bu, anggota kami akan segera ke sana. Jenazahnya jangan disentuh ya Bu. Di mana tempatnya Ibu berada sekarang, bisa beritahu alamatnya. Aku berada di Jalan Teran Desa Daun Kemangi. Baiklah, kami akan segera ke sana. Mohon tunggu sebentar. Polisi langsung mengabari keluarga Intan bahwa Intan sudah ditemukan, namun dengan keadaan tewas. Keluarga Intan histeris jadi-jadinya. Para tetangga dan warga yang membantu mencari keberadaan Intan langsung menuju ke tempat tubuh Intan ditemukan. Foto Intan tersebar ke seluruh media sosial. Banyak para orang tua yang sedih dan simpati kepada Intan. Apa? Intan sudah ditemukan. Di mana dia sekarang? Intan ditemukan di Jalan Teran Daun Kemangi. Yang menemukannya warga desa Raja Cabe. Namun Intan ditemukan tewas telanjang, tanpa satu kakinya. Dek. Intan. Apa? Intan. Tidak mungkin Intan. Ada apa? Di mana Intan sekarang? Intan ada di kebun warga desa Raja Cabe. Dia meninggal, tapi kakinya sudah tidak ada satu. Intanku. Apa? Intan? Tidak mungkin, itu pasti bukan dia. Aku harus pergi melihatnya sendiri. Santo. Tidak Santo, jangan pergi. Lepaskan aku. Biarkan aku melihat putriku. Putri kecilku. Polisi langsung ke tempat tubuh Intan ditemukan. Berita Intan ditemukan sudah tersebar kemana-mana, sehingga saat polisi sampai di tempat itu sudah banyak orang yang berkumpul. Bisa berjalan, kami ingin memeriksa tubuhnya. Sambil membawa plastik kuning, polisi langsung memeriksa tubuh Intan.
terdapat banyak sekali lembab dan luka di sekujur tubuhnya. Bahkan di kepala Intan terlihat mengeluarkan banyak darah. Satu kaki Intan terlihat hilang, entah itu dipotong atau sudah dimakan hewan liar. Banyak sekali lembab di tubuhnya. Bahkan luka bakar putung rokok pun ada. Mungkin semasa hidup dia disiksa dulu. Bawa jenazahnya untuk dilakukan visum. Polisi membawa tubuh Intan yang terlungkup kaku itu. Sesampainya di rumah sakit, keluarga Intan diminta untuk segera ke rumah sakit juga untuk mendapatkan hasil visum keluarga. Setelah beberapa lama pemeriksaan terhadap tubuh Intan, polisi menyerahkan Intan pada keluarganya untuk dilakukan penguburan. Di sana keluarga Intan menangis histeris saat Intan diserahkan. Seakan belum percaya, bahkan Intan sudah tidak ada. Ayah Intan sempat pingsan beberapa kali. Tidak, Intan. Intan, kenapa kamu tinggalkan ayah, nak? Intan. Intan. Kemarin kamu baru saja bermain bersama temanmu. Kemarin juga dia tanya mana foto ibunya. Katanya dia mau lihat ibu. Tapi apakah ini maksudnya? Intan pergi menyusul ibunya. Intan. Para pelayat seketika heboh saat ayah Intan tidak sadarkan diri. Warga menggotong tubuhnya ke kamar untuk disadarkan. Prosesi pemakaman Intan dilangsungkan dengan cepat, mengingat tubuh Intan yang sudah meninggal beberapa hari. Penguburan jenazah Intan dilakukan. Ayah Intan yang masih semboyongan dituntun menunjukkan tempat peristirahatan terakhir Intan. Puluhan warga mengikuti acara pemakaman itu. Bahkan warga yang tidak sempat datang pun melihat di dalam live seorang warga. Hati seseorang ibu di seluruh daerah waktu itu sangat terpukul mendengar alasan kematian Intan. Katanya Intan diperkosa dan disiksa sebelum dia meninggal. Iyakah? Mungkin itu penyebab kaki Intan dipotong. Iya, mungkin maksudnya supaya Intan gak bisa lari. Tapi katanya punggung Intan juga penuh luka bakar putung rokok. Sungguh tragisnya kematian Intan. Kenapa harus disiksa? Memang apa salahnya? Katanya sih karena ayahnya Intan muter musik kuat-kuat. Gak masuk akal. Hanya karena itu sampai harus membunuh anaknya. Memang otaknya aja itu yang mesum. Gak bisa lihat paha mulus dikit. Aku jadi takut anakku kenapa-napa. Apalagi aku punya anak cewek. Iya, kita hanya bisa menjaga anak kita dengan baik. Tapi namanya kejahatan kita tidak bisa menebaknya. Semoga saja anak kita dijauhkan dari kejadian seperti ini. Oh iya, bagaimana dengan Jim? Sedang diperiksa katanya. Mungkin sebentar lagi akan disidang. Ya, semoga dia dijatuhkan hukuman mati. Mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa. Setelah 3 hari Intan dikuburkan, polisi, bupati, dan aparat setempat datang untuk menjenguk ayah Intan. Bermaksud untuk membantu keluarga Intan dengan kasus Intan ini, supaya Jim si pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Setelah ini sidang perdana akan dilakukan, Pak. Bapak selaku orang tua Intan dan keluarga dimohon untuk hadir. Baik, Pak, aku akan datang. Tapi bisakah aku bertanya, apa alasan Jim sampai tega membunuh putriku? Menurut tersangka, sepertinya dia sakit hati dengan bapak karena memutar musik terlalu keras. Itu bohong. Dia berbohong. Dialah yang setiap pagi datang ke rumah untuk meminta memutarkan lagu untuknya. Dia berbohong. Untuk sementara waktu mungkin itu akan dijadikan alasan pelaku membunuh Intan. Kami akan segera mencari tahu apa alasan sebenarnya. Kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Keesokan harinya polisi melakukan wawancara langsung dengan para warga dan wartawan. Adapun kronologi kejadian penculikan dan pembunuhan ini, menurut polisi di awal pada minggu sekitar pukul 18.00 WITA, korban meminta uang kepada ayahnya untuk membeli jajanan di warung dekat rumahnya. Merasa khawatir, ayah korban kemudian melakukan pencarian, tapi korban tak kunjung ditemukan. Ayah korban kemudian melaporkan itu ke kepala desa dan dilanjutkan ke kepolisian. Seseorang yang melihat Jim terlihat bersama Intan sebelum Intan hilang, melaporkannya ke kepolisian sebagai tersangka. Polisi melakukan pencarian Jim yang melarikan diri entah kenapa. Sempat buntu.
Akhirnya Rabu atau 3 hari setelah hilangnya Intan, terduga pelaku Jim berhasil ditemukan sekitar pukul 07.00 WITA. Diterima informasi dari masyarakat, ada seseorang yang diduga pelaku pembunuhan yang viral di media sosial sedang berada di salah satu rumah warga. Pada hari Kamis pukul 12.00 WITA, Intan ditemukan di dalam hutan dan bukan berada di jalur sungai oleh tim gabungan SAR, TNI, kepolisian dan juga bantuan warga, dengan kaki kanan putus dan bagian perut lembab dan juga leher ada bekas cekikan. Masih berjalan kasusnya proses sidik dan tersangka juga sudah diamankan dalam perjalanan dari kota tetangga menuju ke Polres. Korban juga sudah ditemukan, sedang kita lakukan permintaan visum. Pada saat pemeriksaan rumah pelaku ditemukan pembungkus makanan ringan yang sebelumnya dibeli oleh korban. Kemudian di dalam kamar terdapat percikan darah di atas spray. Sedangkan pelaku tidak diketahui keberadaannya sejak Minggu malam sekitar pukul 18.30 WITA. Sehingga muncul dugaan bahwa pelaku membawa lari korban. Usai penangkapan terduga pelaku, titik terang keberadaan korban pun semakin jelas dan akhirnya hari ini korban Intan ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi telanjang dan ditutupi daun pisang di perkebunan. Bocah tersebut dibunuh karena pelaku diduga memiliki dendam kepada ayah korban. Pelaku disebut sakit hati karena ayah korban sering memasang musik dengan volume tinggi. Selain membunuh, pelaku juga memerkosa korban. Pengakuannya dalam keadaan tak bernyawa, dia sempat memerkosa korban lagi sebelum dia membuang ke perkebunan. Kita tunggu sampai 3 hari ke depan. Hasil visumnya akan keluar, di situ akan diketahui hasilnya seperti apa, ujarnya. Wawancara langsung cepat. Polisi segera membawa masuk Jim di dalam selnya lagi dengan kursi rodanya. Jim terlihat babak belur dengan perban di kedua kakinya. Keluarga yang mendengar pertanyaan Jim dengan alasan dia membunuh Intan langsung menyangkalnya. Bohong, dia bohong. Jim berbohong. Justru dialah yang selalu datang untuk memutar musik. Hukum Jim seberat-beratnya, Pak Polisi. Aku tidak terima Intan diperlakukan seperti itu. Hari demi hari sudah berlalu, hingga sampailah di hari sidang Jim dilakukan. Keluarga Intan diundang untuk melakukan persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Kota Daun telah memberikan keputusan pidana kepada Jim. Namun, sebelum adanya sidang putusan jaksa penuntut umum, Kota Daun menuntut Jim dengan hukuman mati. Namun hal itu ditolak oleh majelis dan Jim hanya divonis pidana hukum 20 tahun penjara. Keputusan hakim ini pun mendapat tanggapan dari pihak keluarga korban. Oma Intan mengaku putusan yang dijatuhi kepada Jim tidak setimpal. Apa ini hanya 20 tahun? Ini tidak cukup. Jim harus dihukum mati. Benar, Jim harus dihukum mati. Ditembak saja supaya sama-sama meninggal. Aku tak terima Intan diperlakukan tidak adil seperti ini. Jika Jim tidak dihukum mati, dia akan bebas dan akan melakukan hal yang sama nanti kepada putri orang lain. Intan, kalau tidak dihukum mati Jim, dia bakal ulangi caranya itu. Kemudian akan diikuti oleh orang lain karena tidak adil hukumannya. Di sisi lain, ayah Intan juga tidak menerima hasil putusan sidang tersebut. Ayah Intan mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian yang dialami oleh Intan. Kasihan anak kecil Intan seperti itu, tahu apa? Saya tidak terima, nyawa harus dibayar nyawa. Sidang terus berlanjut. Keputusan pidana Jim pun telah diputuskan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, Kejaksaan Kota Daun menuntut Jim dengan hukuman mati. Namun, hakim dalam sidang putusan tersebut menjatuhi Jim dengan pidana hukum 20 tahun penjara sesuai dengan pasal yang dibacakan. Jim telah terbukti secara sah dan bersalah. Tindakan pidana dengan melakukan kekerasan perbuatan cabul kepada anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana dengan dakwaan alternatif 1 subsidiar. Hakim memutuskan menjatuhkan tindakan pidana oleh terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dalam 1 tahun. Dalam hasil keputusan tersebut, CPU kemudian mengajukan banding.
Kami pada dasarnya menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Kota Daun. Namun, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pada persidangan ini kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Menurut kami keputusan tadi tidak sesuai dengan pasal yang kami buktikan di persidangan. Kami mengajukan banding pada putusan tersebut. Maksimal 7 hari kami akan kirimkan memori bandingnya. Jadi putusan ini belum final. Setelah sidang berakhir dan dibubarkan, keluarga Intan masih menangis terseduh-seduh di luar. Mereka tak terima pelaku pembunuhan Intan hanya mendapatkan hukuman seperti itu. Mereka berharap Jim tetap mendapatkan hukuman mati seperti apa yang diinginkan. Aku tidak terima Jim diberikan hukuman seperti itu. Dia harus mati, putriku. Sabarlah Santo. Kita hanya bisa pasrah menerima keputusan hakim. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikannya hukuman mati. Tapi apa sekarang semuanya sia-sia. Tuhan berpihak padanya. Tidak. Aku akan menunggunya pulang. Aku akan menunggu Jim pulang. Dan aku yang akan menghukum Jim sendiri setelah dia keluar dari penjara. Santo, apa yang kau pikirkan? Tidak ada, Ibu. Aku hanya memikirkan putriku. Begitulah akhir dari kisah Intan. Jim hanya diberikan hukuman yang termaksud ringan. Apa yang dilakukan Jim tidak sebanding dengan hukuman yang didapatkannya. Keluarga masih berharap Jim didapat hukuman mati. Namun, apa daya. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Intan Putriku, yang ditulis oleh Kak Ayu Lestari. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.